Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, wala hawla wala quwwata illa billah. Para pemirsa Al-Falah Media yang saya hormati, kita lanjutkan fasal tentang fardu-fardunya wudu. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Pasal ini menerangkan tentang fardu-fardunya wudu yang jumlahnya ada 6. Fardu dan rukun pada pelaksanaannya sama, yaitu harus terpenuhi di dalam pelaksanaan ibadah. Tetapi kalau fardu memang diberlakukan di dalam wudu, tapi kalau rukun itu lebih diberlakukan di sholat dan di yang lainnya. Kenapa demikian? Karena rukun di dalam sholat itu harus bersambung antara satu dengan yang lainnya. Ini tidak boleh dipisah, tidak boleh melakukan hal-hal yang selain sholat. Tapi kalau di dalam wudu antara fardu satu dengan fardu yang berikutnya itu boleh, masih mau bicara juga boleh, tetapi itu hukumnya makruh. Dan mau ambil sesuatu, mungkin ambil air lagi, mau membenarkan apa dan apa yang menjadikan kebutuhan, tetapi sunnatnya adalah mualah, ya. Mualah itu dilakukan dengan bertubi-tubi tanpa dipisah oleh pekerjaan lain. Makanya fardu itu lebih diberlakukan di dalam wudu, kalau rukun di dalam sholat. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Ini dilaksanakan inda ghuslil wajhi, di saat kita membasuh wajah. Di awal, begitu air langsung nempel ke salah satu bagian di wajah kita, di saat itulah kita sekaligus bersama itu kita niat di dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, atau saya berniat untuk berwudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil. Dibersamakan dengan juz pertama atau bagian pertama yang terbasuh oleh air. Tidak bisa setelah air nyampai beberapa saat, atau mungkin sebelum air nyampai ke wajah kita, nggak cukup. Jadi harus memang betul-betul bersama. Oleh karenanya maka seorang yang berwudu, sebagaimana diterangkan di dalam Fathul Qorib, fayanwil mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdatsihi, maka hendaknya seorang yang berwudu ketika membasuh apa yang pertama dijangkau atau dibasuh pertama kali daripada wajah, niat wudu itu harus ada niat raf'al hadas, dalam rangka menghilangkan hadas, ya. Ini merupakan keharusan, ya. Fa illam yakul anil hadas lam yasiha. Apabila tidak ada pernyataan menghilangkan hadas, ini wudunya tidak sah. Ya, niat kita sudah cukup, niat ingsun wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardu wudu berikutnya adalah
Ghuslul yadain. Ghuslul yadain. Wajah itu mencakup dari awal tumbuhnya rambut di atas sampai di bawah dagu. Bukan di pucuk dagu tapi di bawah dagu. Ya. Dari kuping kiri ke kuping kanan melingkar. Itu semuanya yang harus terbasuh di dalam wudu. Dari awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Ini harus terbasuh seluruhnya. Berikutnya adalah ghuslul yadain, membasuh dua tangan adalah ilal mirfaqain, dari dua tangan sampai ke dua sikut, sampai kedua sikut. Maka apa yang tumbuh di tangan atau juga di wajah ya tadi ya, ada rambut, ada mungkin ada daging, ada kulit tambahan, itu semuanya harus terbasuh. Kalau di tangan ini, wa yatajibu ghuslu ma'al yadain min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa azafiro, ya, kuku, di bawah pucuk kuku, di bawah pucuk kuku itu juga ikut terkena air. Umpama ada daging tumbuh ya, ada anggota tangan tambahan umpama lebih, itu pun juga harus ikut terbasuh. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma. Terlebih dahulu wajib menghilangkan kotoran yang ada di tangan, di anggota wudhu itu, yang bisa menghalangi masuknya air ke anggota wudhu kita. Umpama seperti cat, seperti mungkin getah pohon yang tebal ya, yang bisa menghalangi, seperti mungkin cat kuku dan lain sebagainya. Jadi harus dihilangkan dulu, dibersihkan dulu. Maka wudhu kita dalam membasuh wajah dan dua tangan sudah dinyatakan sah. Maka tinggal berikutnya wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap. Kalau ini bukan membasuh, mengusap sebagian kepala, mau di depan mau di tengah, sebagian kepala mengusap. Apa bedanya mengusap dengan membasuh? Kalau membasuh itu airnya sampai mengalir, jadi kita mengambil air dan airnya sampai tumpah, sampai mengalir. Tapi kalau mengusap itu cukup basah saja di tangan kita, diusapkan ke bagian daripada kepala kita, itu sudah cukup ya, bagian daripada kepala kita. Bal yajuzu bi khirqatin wa wiriha, bahkan boleh untuk memakai pakai kain ya, tidak pakai tangan apa-apa. Umpama dibasuh bagaimana? Oh ya, sah juga. Jadi kalau membasuh dan mengusap, jadi airnya lebih banyak membasuh ya, sah. Jadi mengusap anggota yang wajib diusap itu memang sudah seharusnya. Tetapi bagaimana kalau dibasuh? Maka tetap sah. Tetapi kalau dibalik nggak bisa. Di anggota yang wajib dibasuh, yang airnya sampai mengalir, kok cuma diusap saja, itu tidak sah, tidak cukup. Warabi'u mashu ba'di warabi'u wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Jadi di atas dua mata kaki itu harus terbasuh,
seluruhnya rata, juga tidak ada yang menghalangi, baik itu cat kuku atau mungkin pewarna lain yang menghalangi masuknya air, meresapnya air ke kulit yang harus kita basuh. Kaki ini memang anggota wudhu yang mungkin paling disederhanakan. Hanya didekatkan dengan pancuran keran, mungkin sudah dianggap cukup. Atau mungkin pakai cibuk disiram dari atas, dianggap cukup. Padahal bisa saja air tidak merata di bawah kaki, itu pun juga harus dibasuh, bukan hanya di atasnya. Jadi sebagaimana tangan, baik tangan yang atas, yang tapak tangan, yang punggung tangan, ini juga harus terbasuh seluruhnya rata. Begitu juga kaki, ya. Tapak kaki dan punggung kaki itu harus rata semuanya. Makanya salah satu kesunatan membasuh kaki memang harus ditahlil, diselan-selani, dinyatakan betul-betul rata air itu. Jadi saya sampaikan tadi bahwasanya untuk kaki memang ada perlakuan beda. Jadi kalau semuanya diusap, diratakan, kaki kadang cukup dicelup ke kolam kaki, disiram dengan cibuk, dengan keran. Kesunatannya harus diusap, ya, diratakan, digosok. Nah, ini baru sempurna ini. Berikutnya wat-tartibu ala ma dzakarnahu. Yang keenam adalah melaksanakannya dengan urut. Tertib itu apa? Yang mestinya harus didahulukan pertama, ya dilakukan pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya pun juga harus urut. Itu namanya tertib. Wasunanuhu asratu asya'a. Kesunatan wudu ini penting juga. Jadi apabila wudu yang kita lakukan ini sempurna, maka harapan kita untuk bisa melaksanakan sholat dengan sempurna pun juga bisa. Sebab bagaimana mungkin kita bisa khusyuk, bisa sempurna di dalam melaksanakan sholat, padahal wudunya pun juga ala kadarnya, asal-asalan, ya maka sholatnya pun juga sama. Perumpamaannya, analognya, ketika ada seorang pengen mendapatkan karya yang bagus, tentu dari bahan-bahan dan alat yang istimewa juga. Ibu-ibu mau buat kudapan, mau buat kuliner masakan, tapi bahan-bahan KW, bahan-bahan sudah kadaluarsa, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Sudah pasti sama dengan sholat kita, wudunya nggak sempurna, sholatnya juga nggak sempurna. Ketika kita mampu melaksanakan wudu dengan sempurna, sunat-sunatnya dilakukan seluruhnya, maka wudu yang kita laksanakan ini akan terbang melaporkan diri kepada Allah, ya. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan wudu kita akan selalu memintakan ampunan kepada kita yang berwudu itu. Luar biasa. Jadi tidak perlu banyak melakukan sesuatu apapun, berwudulah, berusaha berwudu dengan sebaik-baiknya. Kesunatan wudu ada 10 perkara. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ghuslul kaffaini, ya, baca bismillah, dan doa-doa di dalam wudu antara anggota satu dengan anggota yang lain
Itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi membaca bismillah ini tidak bisa kita laksanakan di tempat yang kotor. Apabila kita berwudu di WC atau di tempat buang air kecil atau besar, maka ini tidak boleh, itu pelecehan. Baru bisa baca bismillah kalau memang di tempat khusus wudu, ya, bukan tempat untuk buang air kecil atau air besar. Tidak boleh baca-baca doa-doa di tempat buang air kecil atau besar. Jadi untuk bisa membaca bismillah memang berwudulah di tempat yang telah disediakan untuk wudu. Ghusl kaffaini qabla idkhaliha al-inana. Dua tapak tangan sebelumnya dibasuh terlebih dahulu. Ini kesunatannya. Wal madmadatu wal istinsyaku, ya, berkemur, menghirup air ke dalam hidung, mengusap seluruh kepala. Jadi tidak hanya mengusap sebagian tapi seluruhnya. Ya. Ini adalah kesunatan mengusap seluruh kepala yang telah diajarkan. Wa mashul udhunain, mengusap dua telinga. Mengusap dua telinga ini adalah bagian daripada kesunatan wudhu. Berikutnya wa takhlilul lihyatil kathati, membuka atau nyelan-nyelani, ya, jenggot yang tebal. Jenggot tebal, jika biasanya orang Arab kalau nggak jenggotan kayaknya kurang Islam, ya. Itu beda dengan kita yang nggak suka dengan jenggot jambang. Setelah itu maka sunat untuk dibelah atau dipiak agar supaya memang air betul-betul meresap ke kulit yang dan jenggot yang tumbuh di dagu kita, di jambang, di pipi itu, ya. Kemudian wa tahlilu asabi'il yadaini war rijlaini, nyelan-nyelani atau sela-sela jari kaki dan jari tangan itu juga digosok, diusap, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan bersesuci dengan hitungan 3-3. Jadi membasuh muka juga 3 kali, tangan 3 kali, ya, tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, dan seterusnya. Berikutnya adalah wal muwalatu, ya, adalah dilaksanakan dengan bertubi-tubi, atau istilah yang lain at-tatabu. Jadi tidak ada sela waktu, jeda waktu antara basuhan anggota wudu pertama dengan yang kedua, itu langsung, tidak melakukan perkara lain, ya. Meskipun begitu tetap sah saja. Mau ambil cibuk, mau ambil timba, mau memeriksa barangnya takut hilang dan sebagainya, itu masih sah. Tapi itu namanya meninggalkan mualah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.